Polrestabes Semarang menetapkan 6 orang tersangka dari kelompok anarko yang melakukan kerusuhan dalam aksi May Day pada hari Kamis 1 Mei lalu. Keempat orang tersangka yang telah ditetapkan telah memenuhi unsur tindak pidana melawan aparat saat bertugas, disertai melakukan pengerusakan fasilitas umum secara bersama-sama. Penyelidikan kepolisian atas aksi unjuk rasa May Day oleh sekelompok anarko yang berakhir rusuh di Semarang menetapkan 6 orang tersangka dari 14 orang yang sempat diamankan oleh polisi saat aksi May Day. Keenam tersangka tersebut telah memenuhi 2 alat bukti dan unsur tindak pidana melawan aparat saat bertugas, disertai melakukan pengerusakan fasilitas umum secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 214 KUHP subsidiar pasal 170 KUHP. Dalam penyelidikan, mereka memiliki peran yang berbeda-beda dalam melakukan aksi anarkis, di antaranya menyusun rencana untuk membuat aksi unjuk rasa berakhir rusuh, penggunaan pakaian berwarna hitam, melakukan pengerusakan fasilitas umum, melempar petugas keamanan dengan batu, kayu, dan benda keras lainnya. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahdudi menjelaskan ke-6 orang tersangka tersebut teridentifikasi dari kelompok anarko. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya grup WhatsApp mereka yang bertuliskan anarko. Baru kemudian setelah jam 17.00 datang sekelompok orang dengan menggunakan atribut berwarna hitam. Berkumpul di sisi sebelah kanan kantor gubernur, tepatnya di pintu masuk kantor gubernur. Mengingat ada kelompok yang berbeda tampilan identitasnya dengan kelompok buruh, maka kami melakukan kanalisasi atau pemisahan antara kelompok buruh yang memang murni dari serikat pekerja dengan kelompok yang datang dengan menggunakan atribut serba hitam. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok orang-orang yang menggunakan pakaian serba hitam itu sangat kontradiktif, di mana mereka datang langsung melakukan aksi pembakaran ban. Kita lakukan pemadaman, langsung dilempari dengan berbagai macam benda, apakah itu batu, air minum dalam kemasan botol, kayu, maupun benda-benda lain. Apa yang terjadi kemarin yang dilakukan oleh kelompok-kelompok massa yang menggunakan atribut berwarna hitam itu sudah masuk kepada situasi melanggar hukum dengan indikator melakukan aksi pembakaran, melakukan aksi pengerusakan terhadap fasilitas umum, melempar dan menyerang petugas pengamanan, serta melakukan tindakan-tindakan lain yang bertentangan ataupun melawan dengan hukum. Atas itulah kami melakukan kegiatan mencegah, menghambat, dan menghentikan pihak-pihak ataupun kelompok-kelompok tersebut yang sedang melakukan aksi melawan hukum untuk tidak berdampak terhadap hal-hal lain, apakah itu petugas kepolisian maupun masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian. Terhadap para tersangka kami jerat dengan pasal 214 KUHP subsidiar 170. Jadi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau melawan seorang pejabat atau pegawai negeri yang sedang mengerjakan jabatannya yang sah untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Terhadap anggota grup anarko tersebut, pihak kepolisian akan terus menelusuri dan memprofiling aktivitasnya. Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan penyelidikan terhadap aktor intelektual yang menginisiasi dan memprovokasi aksi kelompok anarko untuk melakukan kekerasan di Semarang. Seperti diketahui, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang dilakukan sejumlah serikat buruh di depan kantor gubernuran, Jalan Pahlawan sempat berjalan aman dan kondusif. Namun suasana berubah menjadi ricuh saat sekelompok massa beratribut serba hitam turun ke jalan dan langsung melakukan aksi pembakaran, pengerusakan fasilitas umum dan menyerang serta melempari petugas yang melakukan pengamanan.